Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Semoga pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, hampir seluruh siswa di Indonesia itu, apalagi di Bali, yang masih masuk zona merah, kita melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk pembelajaran agama pada pagi hari ini, Ibu mencoba merubah atau menggunakan suasana baru, yaitu dengan memberikan kalian pelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Nah, pokok bahasan kita kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari Mahabharata, yaitu nilai-nilai moral yang terkandung di dalam cerita Mahabharata. Nah, upaya penerapan nilai moral dalam cerita Mahabharata dapat dilakukan pada kehidupan keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama, kemudian berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, penerapan nilai moral, ajaran Dharma merupakan tindakan untuk menumbuhkan karma baik, dan hanya dengan karma baik seseorang dapat mencapai kebahagiaan yang abadi. Nah, kemudian lebih lanjut lagi, penerapan nilai moral dalam cerita Mahabharata dapat dilakukan seperti yang Ibu katakan tadi, itu bisa dilakukan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian ada seorang ahli atau pakar yang bernama Josephson. Dia menyebutkan ada 6 pilar pendidikan karakter Count yang terdiri dari dapat dipercaya, yang pertama, kemudian penghargaan, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, dan nasionalisme. Baiklah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari 6 macam itu yang disebutkan oleh ahli yang bernama Josephson. Maaf ya, nama Josephson. Jadi yang pertama adalah jalan terbaik menerapkan nilai moral Mahabharata. Yang pertama adalah kejujuran. Nah, kejujuran di sini, penanaman nilai kejujuran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara yang pertama itu berlaku jujur, tidak membohongi, tidak menipu atau mencuri. Ya, tentu anak-anak sudah mengerti, sudah tahu dan paham betul bagaimana itu sikap jujur, tidak membohongi, tidak menipu ataupun tidak mencuri. Nah, artinya dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus selalu jujur, tidak boleh berbohong ataupun mencuri dalam artian melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, jadilah terpercaya dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran. Nah, ini terkait dengan Trikaya Parisuda. Kalian harus apa yang kalian katakan itu memang benar seperti itu adanya, apa yang kalian perbuat memang seperti itulah, dan apa yang kalian pikirkan seperti itulah. Jadi, perkataan, perbuatan, dan pikiran kalian itu harus sesuai dan benar-benar harus disucikan. Nah, kemudian yang berikutnya, berani melakukan kebenaran. Nah, memang di zaman sekarang itu kalau kita benar, kalau kita jujur, kayaknya kita hancur. Nah, kita disudutkan, kita disalahkan, tapi kita percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu akan melindungi kita. Maka kalian dan juga ibu harus berani melakukan kebenaran atau berbuat yang benar. Kenapa kita harus takut untuk berbuat kebenaran? Takutlah ketika kita berbuat kesalahan. Kemudian berpihak pada keluarga, teman, dan negara. Maaf ya, ini hanya ketinggalan ini. Ya, kita harus sayang kepada keluarga, harus melindungi keluarga, harus melindungi teman, dan harus melindungi bangsa dan negara kita dari, ya tentunya dari orang-orang yang berbuat jahat atau dari kejahatan. Kemudian yang kedua, nilai yang terkandung yaitu harus adanya rasa hormat. Nah, di zaman sekarang ini kayaknya rasa hormat itu gimana ya? Ada anak yang benar-benar masih taat hormat kepada orang tua, kepada Pak Ibu guru, kepada pemerintah, kepada desa yang didik. Tapi ada juga yang rasa hormatnya sudah mulai kurang. Nah, rasa hormat di sini, penanaman nilai rasa hormat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, perlakuan orang lain dengan terhormat. Maksudnya, jangan suka mencampakkan orang lain, meremehkan orang lain, apalagi menghina orang lain. Anak-anak itu harus ingat dengan adanya tatua masih. Kamu adalah aku adalah kamu. Jadi kalau kita menyakiti orang lain, atau mencaci maki, atau menjatuhkan, menghina orang lain, berarti sama juga dengan menghina diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, berbahasalah yang sopan dan santun. Nah,
Memang kita orang Buleleng itu terkenal kasar, tapi janganlah hanya saat-saat tertentu kita gunakan kata-kata kasar itu. Kalau boleh, jangan sampai berbahasa yang santun. Gimana caranya kita berbahasa atau berbicara kepada orang yang lebih tua, kepada Bapak Ibu guru. Nah, tentu kalian pasti tahu mana berbahasa yang baik dan yang benar. Kemudian toleransi kepada orang lain. Nah, di sini kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial itu harus mempunyai rasa toleransi. Jangan saklek kepada orang lain. Harus ada permakluman kepada orang lain karena hidup kita panjang, kedepannya kita tidak tahu. Sekarang kita benar, besok lusa bisa kita menjadi orang yang salah. Jadi ketika kita benar tuh jangan keterlaluan kepada orang yang bersalah. Kalau kita itu bijak, jika ada orang salah, mari kita tuntun dia ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga perasaan orang lain. Nah, di sini kadang orang-orang itu jangankan anak-anak, orang yang sudah sarjana, orang-orang tua, kadang dalam berkata berbuat itu bertingkah laku dia tidak bisa menjaga perasaan orang lain, apalagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang merasa diri kaya, dia akan semau gue, dalam istilah kerennya itu semau gue berkata, saya orang kaya, saya orang mampu, saya orang berada, nggak usahlah. Nah, jangan sampai kalian berbuat seperti itu kepada orang lain. Seperti ibu katakan tadi, tatua masih, kamu adalah aku adalah kamu. Kemudian menghindari rasa marah. Nah, marah itu memang kadang kalau kita tidak bisa mengendalikan banyak hal yang memicu kemarahan kita. Jadi kita harus sabar, kita harus bisa menghindari rasa marah. Jika ada orang jahat, itu pak ini, itu orang Bali menyebut, biar kita tidak terpancing, biarkan dia itu marah, menghina, mencaci kita, jangan kita melawan. Jadi kalau kita melawan, dia menghina, kita menghina, apa bedanya kita dengan dia? Jadi berpikirlah bahwa jika ada orang yang berkata-kata kasar, mencaci, menghina kamu, jangan kamu lawan, kamu hargai bibirmu, rasakan bahwa bibirmu terlalu indah untuk mengucapkan kata-kata kasar seperti orang-orang tersebut. Nah, kemudian lanjutnya tadi yang ketiga yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini, penanaman nilai rasa tanggung jawab yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, melaksanakan tugas dengan baik. Nah, jika kita dapat tugas dari Bapak Ibu guru, dari orang tua, bertanggung jawablah, kerjakan tugas itu dengan baik. Nah, kemudian tekun, rajin, terus berusaha. Ya, namanya kita sebagai manusia, kita harus tekun, rajin, dan terus berusaha. Kadang kita, apa yang kita lakukan, yang kita harapkan kenyataan tidak sesuai, maka disinilah perlunya ketekunan, kerajinan, dan terus berusaha agar apa yang kita inginkan dapat kita capai. Kemudian disiplin dapat mengontrol diri, ya, perkataan, perbuatan, dan tingkah laku harus dapat kita kontrol agar kita tidak menjadi manusia yang kebablasan. Kemudian berpikir sebelum bertindak, artinya sebelum anak-anak melakukan apapun, pikirkan dulu baik buruknya. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian pertimbangkan sebab akibat dari perbuatan. Nah, di sini juga kita perlu, jika kita berbuat sesuatu, kita pikirkan masak-masak apa untungnya dan apa ruginya. Kemudian yang keempat, keadilan. Nah, keadilan di sini, penanam rasa keadilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bertindak sesuai dengan aturan. Nah, Ibu yakin kalau anak-anak sudah bertindak sesuai dengan aturan, berarti kalian sudah bisa adil. Kemudian yang kedua, adanya keinginan untuk berbagi dan mengambil peran secara bergilir. Nah, di sini kita berbagi, jangan hanya memonopoli. Apapun yang kita monopoli itu tidak baik. Marilah kita berbagi. Selalu berpikir terbuka dan menerima saran orang lain. Nah, ini penting sekali. Biasanya bagi orang-orang yang sok pinter, angkuh, egois, merasa diri paling kaya, dia tidak akan pernah mau menerima saran dari orang lain. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kalau ibu sendiri dikasih saran, dikasih kritik-kritik atau saran orang lain, ibu sangat berterima kasih karena itu akan membuat kita menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian menghindari perilaku menguntungkan diri sendiri. Nah, ini banyak biasanya orang melakukannya, menguntungkan diri sendiri. Karena menguntungkan diri sendiri, okay lah, kita akan merasa bahagia saat itu. Tapi esok lusa kita pasti akan menyesal. Karena orang yang punya sifat menguntungkan diri sendiri lama-kelamaan akan dijauhi oleh orang-orang lain. Nah, kemudian berikutnya, tindakan menyalahkan orang lain secara sembarangan. Nah, ini biasanya sering sekali terjadi di kelas. Misalnya, ada salah satu anak yang salah, satu kelas dihukum. Kalau menurut ibu itu sangat tidak adil. Siapa yang bersalah, itulah yang kita bina. Nah, selanjutnya kepedulian. Nah, kepedulian di sini
Penanaman rasa kepedulian yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu berupaya menjaga kebaikan bersama orang lain. Ya, kita berusaha menjaga kebaikan bersama teman, keluarga, saudara, dimanapun kita berada. Kemudian memiliki jiwa yang penuh kasih sayang dan peduli. Ini sangat perlu sekali. Kalau ada orang yang jiwanya kasih sayang dan peduli, pasti banyak orang yang akan mendekati. Karena orang-orang seperti itu biasanya sejuk dan penuh belas kasihan. Orang-orang akan suka dengan orang-orang yang rendah hati, orang yang sejuk ketimbang orang yang sukanya marah-marah tuh. Ibu yakin tidak akan ada orang yang nyaman dengan orang pemarah. Kemudian memaafkan orang lain. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Jadi kalau ada orang mungkin kesalahan, kita lihat dulu sebab akibatnya, kesalahannya seperti apa. Nah, berusahalah kita untuk memaafkan, bukan malah terus menyindir-nyindir, menyinggung-nyinggung, mencari-cari kesalahan dan lain sebagainya. Apalagi kesalahan itu tidak sendiri dia perbuat. Nah, itu jadi biar kita tidak malu sama diri sendiri. Kalau orang yang suka menyalahkan orang lain itu yang berlebihan, di halayak ramai memang kelihatan dia, oi, juara. Tapi dalam hati nuraninya dia akan malu pada diri sendiri. Nah, rasa malu kepada diri sendiri itu lebih parah daripada malu kepada orang lain. Kemudian membantu orang yang kesusahan. Nah, Ibu rasa anak-anak semua sudah melakukan itu, pasti suka membantu orang yang kesusahan. Kemudian yang keenam itu nasionalisme, berbagi agar sekolah maju. Nah, untuk meningkatkan sekolah maju, misalnya kita adalah warga Spenida, kita berbagi ilmu, saat gotong royong kita kerjakan bersama-sama demi kemajuan sekolah, bekerja sama dan berkolaborasi. Kemudian memberikan hak suara ketika ada pemilihan, contohnya misalnya ada pemilihan OSIS, kita semua harus memberikan pilihan, jangan golput, istilahnya golongan putih, tidak memberikan pilihan. Kemudian mematuhi hukum dan peraturan sekolah. Sekolah kita mempunyai peraturan, punya tata tertib, dan juga mempunyai hukum, itu harus kita taati. Kemudian menghormati kekuasaan. Nah, kalian di sini harus menghormati kekuasaan. Nah, misalnya harus menghormati bapak kepala sekolah, menghormati guru, menghormati ketua kelas. Nah, itu harus kalian hormati. Kemudian menjaga dan memelihara lingkungan. Spenida, lingkungannya begitu indah, sejuk, bahkan kita sudah mendapat nilai itu bendera hijau. Nah, marilah kita jaga lingkungan kita bersama-sama agar tetap menjadi lingkungan yang indah dan sejuk. Nah, anak-anak, kiranya demikian penjelasan singkat Ibu hari ini. Semoga kalian paham. Nah, silakan dipahami itu. Untuk hari ini Ibu akan berikan kalian tugas. Lagi sebentar Ibu share tugasnya ya. Silakan dikerjakan pada buku tulis atau kalian bisa langsung jawab, ketik langsung dan kirim ke Japri Ibu. Oke, Ibu akhiri pelajaran sampai di sini. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa sembahyang. Baiklah, Ibu akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.